Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadratnya yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, bahkan nikmat sehat serta afiat, sehingga kita sama-sama alhamdulillah sampai kepada fase yang ketiga. Yang pertama sudah lewat, yang kedua sudah lewat, yang ketiga sekarang merupakan itqun minan nar atau itqun minan niran, merupakan pembebasan dari siksa api neraka. Oleh karenanya kita manfaatkan waktu-waktu yang begitu istimewa dalam rangka kita mendoakan ibu bapak kita, nenek kakek kita yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga mereka dibebaskan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Al Mukhtar di mana saja berada, saya akan menyampaikan tentang keutamaan membaca bismillah. Di sini dijelaskan ittafaqal ulama ala anna bismillahirrahmanirrahim ayatun min suratin Naml. Para ulama kompak mufakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surah An-Naml. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah dijelaskan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqu ala adami qira'atiha fi awwali surat Taubah. Ulama kompak mufakat bahwasanya bismillah seigianya jangan dibaca atau tidak dibaca pada awal surah At-Taubah. Kenapa? Li'annaha nazalat bil amri minallah biqital musyrikin. Sebab ayat tersebut diturunkan oleh Allah bahwa Allah memerintahkan supaya memerangi kaum musyrikin. Mereka sudah benar-benar membangkang ya terhadap umat Islam, menghina dan menganiaya umat Islam. Maka Allah perintahkan supaya kaum musyrikin diperangi langsung. Oleh karenanya diganti bismillah tersebut khusus buat surah At-Taubah, bunyinya a'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin bara'atun minallah, dan seterusnya. Yang artinya a'udzubillahi minan nar, saya berlindung pada Allah dari siksa api neraka. Wa min syarril kuffar, saya berlindung pada Allah dari kejahatan orang kafir. Saya berlindung pada Allah. Wa min ghadabil jabbar, dari murka Allah. Al-izzatu lillah, keperkasaan milik Allah, wali rasulih, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, walil mu'minin, dan milik umat Islam, orang mukmin, ya. Bara'atun minallah, dan seterusnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah ini biasa kita dengar juga disingkat. Bismillah menjadi basmalah. Nah, alhamdulillah menjadi hamdalah. Kemudian hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dam'azah adamallahu izzahu. Kemudian penggunaan bismillah untuk menyembelih hewan jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya, karena hewan ini akan disembelih, maka bacaannya itu bismillahi Allahu akbar, dengan nama Allah yang maha besar. Artinya hewan harus tunduk. Hewan harus tunduk apabila kita umat manusia membutuhkan dagingnya, kita boleh sembelih, bukan berarti menyakiti. Oleh karenanya ya mengucap untuk menyembelih, mengucap
Bismillahi Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang maha besar. Kemudian untuk masuk ke kamar kecil, WC, kita mengucap Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah, saya berlindung padamu ya Allah dari godaan setan laki dan setan perempuan. Para hadirin ini dimuliakan Allah, pemirsa TV Al-Mukhtar di mana saja berada. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyunajjiyahullah minaz zabaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari penunggu pintu-pintu neraka sebanyak 19 malaikat zabaniyah, hendaknya banyak-banyak membaca bismillah. Fa innaha 19 harfan, sebab bismillah itu terdiri dari 19 huruf. Liyaj'ala kullu harfin minha junnatan min wahidin minhum, agar setiap huruf menjadi perisai untuk orang yang membacanya, ya, perisai dari malaikat zabaniyah sebanyak 19. Apabila kita baca bismillah, insyaallah kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya neraka, sebab yang menjaga pintu neraka ini ada sebanyak 19, dikenal dengan malaikat zabaniyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iza qala al-'abdu 'inda manamihi, apabila seorang hamba membaca bismillah ketika mau tidur, yaqulullah ya malaikati uktubu bil hasanati nafasahu ila sabah. Hai para malaikatku, catatlah kebaikan-kebaikan setiap nafas yang keluar dari seorang hamba, ya, catat itu kebaikan ila sabah sampai pagi hari. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabda Rasulullah SAW menjelaskan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u atau fahuwa abtaru. Setiap permasalahan penting yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka hukumnya abtar atau aqta'. Wal ma'na naqisul barakah, yang artinya adalah keberkahan berkurang. Oleh karenanya ketika kita mengadakan aktivitas yang baik, hendaknya kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Al-Quran, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau belajar, baca bismillah. Mau ngajar juga membaca bismillah. InsyaAllah kalau kita bacakan bismillah, mudah-mudahan aktivitas kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hukum membaca bismillah ada 5. Hukum membaca bismillah ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga jaiz, yang keempat makruh, yang kelima membaca bismillah haram. Kapan kita membaca bismillah hukumnya wajib? Ketika sholat, ketika persisnya membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Sebab bismillah itu adalah merupakan ayat dari suratul Fatihah. Karenanya wajib kita membacanya. Yang kedua, membaca bismillah hukumnya sunnah. Ya, tadi udah saya sampaikan, mau makan, mau minum, baca bismillah. Mau mengajar, baca bismillah. Mau baca Al-Quran, baca bismillah. Mau ceramah, baca bismillah. Atau aktivitas apa saja kita awali dengan membaca bismillah, insya Allah akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, hukumnya membaca bismillah jaiz. Mana contohnya? Ya, jaiz artinya boleh baca, boleh tidak. Contohnya kita mau nyapu, kita mau membersihkan sawang di rumah. Ya, ini boleh baca, boleh tidak. Kenapa? Sebab itu perbuatan yang kurang mulia, kurang baik. Maka kita boleh baca bismillah, boleh tidak. Namun apabila kita memang sudah biasa membaca bismillah sebelum kita melaksanakan aktivitas bersihan, mengepel, menyapu, membersihkan sawah. Misalnya kita duduk, kita bangun, baca bismillah. Ketika kita menyapunya atau mengepelnya,
ya nggak baca bismillah nggak apa-apa. Kemudian baca bismillah hukumnya makruh. Yang keempat, membaca bismillah hukumnya makruh ketika kita membersihkan kotoran. Misalnya anak kita, anak kecil, dia pipis, dia buang najis besar di ubin, kita pel. Sunnahnya pakai tangan kiri dan tidak usah membaca bismillah. Ya, sebab ini kita mau membersihkan najis. Begitu juga ketika kita kerja bakti, misalnya hari Minggu, hari Ahad, kita bersihkan got yang sudah pada mampet. Got itu air kotor dan hukumnya najis, maka tidak usah kita mengucap bismillah. Ya, kalau memang kita kepengen baca bismillah juga sebelumnya kita mau berangkat, langsung kita jalan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kelima, yang terakhir, membaca bismillah hukumnya haram. Masya Allah, bismillah hukumnya haram. Bagaimana contohnya itu? Nah, contohnya seperti di bulan suci Ramadan, ada orang yang tidak puasa, na'udzubillah, ya, tidak musafir, tidak tidak sakit, tidak nifas, lalu dia makan atau minum di siang hari, diawali dengan mengucap bismillah. Wah, ini hukumnya haram, dosa besar. Begitu juga kalau ada orang yang na'udzubillah biasa mencuri. Dia masuk ke masjid melihat sandal bagus, sepatu bagus, ya, dia mau curi, diawali dengan mengucap bismillah. Wah, ini hukumnya dosa. Nah, jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengawalilah semua aktivitas kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, supaya pekerjaan kita hasilnya mendapat keberkahan dari Allah. Tapi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji jangan kita awal dengan bismillah. Lebih-lebih yang haram jangan kita membaca bismillah. Nah, sebaiknya kita baca bismillah. Mau tidur kita baca, supaya nafas kita dihitung, setiap nafas satu nafas kebaikan. Dan bacalah bismillah setiap habis sholat sebanyak 19 kali. Insya Allah mudah-mudahan kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan kita mengikuti kultum yang singkat ini tentang basmalah, kiranya kita bisa mengaktifkan kegiatan kita semua dengan membaca bismillah, kecuali kegiatan yang tidak terpuji, lebih-lebih yang haram kita membaca bismillah. Barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan kiranya bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Hadadallah wa saddada khutana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.